الحمد لله العزيز الحميد وهو أهل الثناء والتمجيد، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير العبيد وعلى آله وأصحابه الكرام الأمجيد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يتحقق فيه الوعد والوعيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى، فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh yang mudah-mudahan memberikan cahaya kepada kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan Allah untuk sama-sama hadir menikmati hidangan ilmu yang insya Allah akan dihidangkan oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Semoga hati kita senantiasa mensyukuri nikmat ini, sehingga nikmat yang sudah kita dapat Allah selalu tambah dan semakin terasa nikmat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah khususnya pada malam dan hari Jumat ini. Mudah-mudahan semakin terpatri nama beliau dalam hati dan semakin kokoh keinginan kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang yang cinta sering menyebut namanya dan tidak pernah lupa untuk berdoa untuknya. Dan sebaik-baik doa untuk Nabi adalah as-salatu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyarul kiram, kita sampai pada bab ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ilaih. Bab tentang keterangan yang diberikan Allah kepada makhluknya, maksudnya kita ya, makhluk yang berakal, min fardihi, yaitu Allah fardukan, ala rasulihi, kepada rasulnya, ittiba'a ma auha ilaihi, yaitu mengikuti apa yang diwahyukannya kepadanya. Berarti Nabi difardukan, diwajibkan Allah mengikuti wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi pada tidak ada jalan bagi Nabi untuk tidak mengikuti wahyu. Maka Allah jelaskan itu kepada kita. Nah, kalau Nabi saja mesti mengikut wahyu dalam beragama ini, maka kita yang mengaku mengikut Nabi alaihissalam mesti mengikutinya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma umira bih. Kemudian Allah berikan pula kesaksian bahwasanya Nabi itu mengikut perintahnya. Nabi sudah mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala. Wa min hudahu, dan Allah jelaskan pula bahwa Nabi itu mendapatkan hidayahnya, mengikuti hidayahnya. Wa annahu hadin liman ittaba'ah, dan bahwasanya Nabi itu membawa petunjuk bagi orang yang mengikutinya. Jadi kalau nak dapat petunjuk Nabi, mengikutinya, bukan hanya sekedar mengetahuinya. Makanya bahasanya selalu ittiba dan ittiba, mengikut. Sebab berapa banyak kita tahu tapi tidak ittiba, kita paham tetapi tidak mengamalkan. Jadi ittiba
mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang dapat hidayah itu adalah yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada satu, Nabi wajib mengikuti wahyu. Kedua, Nabi mengikuti perintah Allah. Yang ketiga, Nabi mendapatkan hidayah dari Allah. Yang keempat, bahwa Nabi memberi hidayah bagi siapa yang mengikutinya. Kemarin sudah sebutkan 2 atau 3 alinea dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah menukil firman Allah tabaraka taala. Untuk mengingatkan kembali kita ulang, qala Syafi'i rahimahullah, yang berkata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, sudah kita jelaskan karena sebut-sebut nama sama gurunya ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Allahu jalla thana'uhu li nabiyhi, Allah yang maha mulia berkata kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini istimewa nabi kita. Dalam Al-Quran tidak disebut dengan panggilan namanya oleh Allah tabaraka wa taala, disebut dengan ayyuhan nabi, wahai nabi. Kalau nabi-nabi yang lain ya Musa, ya kan, wa nada Allah SWT mengatakan ya Musa, ya Ibrahim, ya Sulaiman. Jadi kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu dipanggil dengan panggilan ya ayyuha an-nabi. Ini keistimewaan yang disebutkan oleh ahli tafsir. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, Nabi disuruh bertakwa. Kita jangan marah pula nanti diingatkan orang bertakwa kepada Allah ya. Memang baik saya salah terus. Enggak. Ungkapan ittaqillah bagi orang beriman itu adalah suatu anjuran yang sangat diinginkan. Ittaqillah wa la tuti'il kafirin, dan jangan kamu taat pada orang kafir. Ini Allah jadikan lawan daripada takut atau lawan daripada taat kepada orang kafir, takwa kepada Allah. Artinya takwa itu tak akan tercapai bila mentaati orang kafir, karena takwa itu artinya menaati perintah Allah. Kalau kita taat perintah orang yang kafir pada Allah, berarti kita tidak takwa pada Allah tabaraka wa taala. Wal munafiqin, dan jangan pula taati orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha hikmah. Wattabi' ma yuha ilaik, tapi yang kamu ikuti apa? Ma yuha ilaika, yang diwahyukan kepadamu. Min rabbik, dari Rabbmu. Supaya nanti jangan bilang asal ada wahyu nanti padahal wangsit ya. Ini wahyu dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala, dan berkata pula Imam Asy-Syafi'i berkata, wa qala, berfirman Allah tabaraka taala, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Dia yang diibadati banyak, tapi yang berhak hanya Allah. Sebab kalau yang diibadati banyak, orang menyembah banyak yang disembahnya. Tapi semua itu batil. Semua itu batil. Yang hak itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin atau dari orang-orang musyrik. Berarti orang musyrik kalau diikuti, kita tak mungkin mengikuti apa yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga isyarat bahwasanya tidak bisa mencampurkan antara ilmu yang diwahyukan dengan ilmu yang diwangsitkan. Ya, tidak bisa. Kalau nak mencoba menyatukan keduanya, mesti rusak wahyu oleh kita. Sebab positif tambah negatif kemarin, hasilnya negatif. Ya, kalau tuan-tuan salat
wajib lengkap syarat dan rukunnya. Tapi kalau nak membatalkan, cukup tinggalkan satu cukup. Kalau antum nak sunnah, memang harus tanggalkan bid'ah, sebab dengan satu perbuatan bid'ah sudah merusak banyak sunnah. Kata Abdullah bin Abbas, bila dihidupkan satu bid'ah rusak banyak sunnah. Bagaimana kalau bid'ahnya banyak? Makanya air bersih diteteskan satu kotoran, setetes saja, namanya air. Mana yang banyak kotorannya atau airnya? Air lebih banyak. Makanya ahlus sunnah mereka tak mau mencampur-campurkan antara sunnah dengan bid'ah, karena bid'ah itu merusak sunnah. Jelas Pak ini? Jelas? Hah? Satu aja antum buat sudah cukup untuk membuat antum keluar dari dapat label nanti. Fulan itu membuat bid'ah, walaupun tidak semua pelaku bid'ah bergelar ahli bid'ah. Ini nanti pelajari lagi, ini babnya lain ya. Tidak semua orang yang terjerumus dalam bid'ah otomatis menjadi ahli bid'ah. Jelas tuh? Perlu dibahas sekarang juga, panjang ya. Nanti pas nanti jarh ta'dil nanti insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau mau taat mengikut apa yang diwahyukan, mesti berpaling dari orang-orang musyrik. Kalau tidak nanti bercampur. Ya, antum bertauhid, ya, tamat kitab-kitab tauhid semuanya, tiba-tiba buat satu kesyirikan, batal semuanya. Makanya wajib berpaling dari orang-orang musyrik. Tak boleh satu pun kesyirikan masuk. Ya, tak boleh satu pun kesyirikan masuk. Berarti harus berpaling secara totalitas. Sebab kalau masuk syirik nanti terjadi gerhana tauhid secara total. Terpaksa solat gerhana nanti. Jadi oleh itu ikhwani billah, akhwati billah, kaum muslimat, syirik itu merusak tauhid. Walaupun hanya satu kesyirikan yang kita buat. Sebagaimana tadi air bersih dirusak oleh setetes air comberan, menjadi berubah jadi air kotor. Jadi kalau terbuat juga jangan karena itu metode kita, bukan sengaja. Tetapi bisa saja seseorang terjerumus ke dalam sesuatu yang merusak tadi, mungkin karena tidak diketahui, atau karena terpaksa, atau karena ada maslahat yang lebih besar, atau menghindarkan mafsadah yang besar dari dirinya. Jelas tuh? Semoga kita tidak diuji dengan hal-hal seperti itu. Ya, semoga kita tidak diuji dengan fitnah-fitnah yang kita tidak sanggup melakukannya. Dulu di masa penjajahan banyak di antara ulama diuji. Ada yang mengambil rukhsah, ada yang tegar dan tidak mau mengambil rukhsah. Misalnya di masa ayahnya Buya Hamka dulu, di masa penjajahan Jepun, dikumpulkan para ulama kita, dikumpulkan berbaris di lapangan di waktu pagi menjelang terbit matahari. Biasanya musim ibadahnya orang Jepang karena Tuhannya matahari. Maka disuruhlah sujud dan ruku para ulama kita. Sebagian besar atau mungkin semuanya waktu itu seperti ceritakan oleh Buya Hamka rahimahullah wa rahimah abah, bahwasanya semuanya mengambil rukhsah. Tahu rukhsah? Keringanan. Artinya dalam keadaan terpaksa, karena ini masalahnya nyawa. Maka mereka ada yang ruku tapi hatinya tidak ruku dalam keadaan terpaksa. Kan boleh kan? Boleh. Ayat Al-Quran yang bilang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tetapi ayahnya Buya Hamka, Buya Abdul Karim Amrullah, dia tidak mengambil rukhsah itu, tidak mau ruku. Tetapi subhanallah, selamat, Allah yang selamatkan. Dia tanya oleh Buya Hamka, kenapa ayah tak mau ruku? Padahal nyawa tentangannya. Dia jawab, nah, mati itu sama, mati ditembak, mati diinjak, mati di lambung, mati dijatuhkan, semuanya sama rasanya. Tetapi yang saya takutkan apa yang setelah mati itu. Ketika nanti ditanya, kenapa kamu ruku? Banyak masalahnya kan?
Kalau sudah banyak pertanyaan kan sibuk menjawabnya. Lebih baik pertanyaannya, kamu tidak ruku ya? Ya, selesai. Alhamdulillah. Jadi dia pilih yang lebih selamat. Cuman kan tidak semua orang berani untuk itu. Semoga kita tidak diuji, Pak ya. Jangan minta diuji nak. Ya kalau perlu jangan diuji kita, bahaya. Ini kalau tuan-tuan tidak mengetahui kronologisnya, bisa-bisa mengutuk para ulama nanti, sebab mereka dalam keadaan terpaksa. Sama di masa fitnah khalqul Quran, ketika para ulama dipaksa oleh penguasa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, banyak yang menjawab itu dan mengiyakan karena takut ini Pak, apa ini? Ya takut, karena penguasa itu waktu itu pembisiknya banyak orang liberal waktu itu. Cuman istilahnya yang beda, yaitu para pengingkar ayat-ayat Al-Quranul Karim dan pemuja akal mereka. Mereka yang sampai ke pusat-pusat pemerintahan. Nah, banyak yang tegar dan dieksekusi. Ada yang mati, dibunuh oleh para penguasa dengan cara zalim, semoga mereka syahid. Dan ada yang disiksa seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia bertahan, tidak mau. Untung dia tidak sampai dibunuh, tapi disiksa. Dia disiksa dengan segala macam siksaan, dipaksa. Tapi beliau tegar. Semoga Allah selamatkan kita dari ujian. Nah, mungkin kita katakan ulama-ulama yang tadi bertahan, yang menjawab karena takut itu, mereka keluar dari sunnah Nabi SAW. Mereka adalah para a'immah. Kita doakan semoga Allah SWT menguatkan kita dengan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Jelas Pak ya? Itu bahasa panjang-panjang juga, padahal mengulang ini Pak. Allah musta'an. Jadi berpaling dari orang musyrikin. Wa qala, kemudian berkata Allah tabaraka, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kamu di atas satu syariat, yaitu berupa perintah dari Allah tabaraka ta'ala, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ini juga Allah menafikan ilmu dari orang yang mengikuti pikiran dan hawa. Ya, yang mengikuti pikiran dan hawa tidak dianggap oleh Allah sebagai ulama. Yang ulama itu adalah yang mengetahui ilmu yang Allah turunkan. Tapi kalau dia beragama mengikuti keinginan dan pendapatnya, tidak dianggap ulama. Kalau bahasa kitanya sekarang pemikir. Pemikir itu tidak ulama, tapi ulama mesti pemikir. Oleh itu, ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka anak-anak didik kita, kalau ingin menjadikan mereka orang hebat, didiklah dengan ilmu. Mulai Al-Quran, mulai hadis, kemudian tafsir, fikih, sirah nabawiyah, dan seterusnya. Setelah itu nanti insya Allah mereka akan lahir menjadi para pemikir. Tapi kalau antum didik dengan pendapat si anu, si ana, si fulan, si allana, dia hanya jadi pemikir dan tak akan menjadi ulama. Oleh sebab itu, kalau nak membuat sebuah institusi pendidikan, maka kita harus tahu visinya apa. Menjadikan anak ini sebagai ulama yang berilmu, atau menjadikan mereka sebagai para pemikir. Nah, kalau seandainya hanya untuk sekedar berpikir, maka kurikulumnya ringan. Perbanyak saja filsafat di dalamnya. Filsafat ilmu, filsafat lemu, filsafat pembangunan, filsafat ekonomi, filsafat keluarga, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat mati, filsafat hidup, filsafat langit, filsafat dan seterusnya. Banyak itu. Semuanya pemikiran-pemikiran, dan kurangi saja materi Al-Quran dan hadis. Kalau sudah itu otomatis jadi hadas nanti. Oleh kaum muslimin. Tapi kalau seandainya tujuannya menjadikan mereka ulama, maka wajib Al-Quran materi utama.
Kalau dalam kuliah namanya mata kuliah dasar umum, MKDU-nya. Dan harus ini yang dominan. Hadisnya harus setiap semester. Semuanya. Kemudian jadi mata kuliah dasar, bukan ekstrakurikuler. Nah, seterusnya. Kemudian jangan campurkan minyak dengan air. Minyak dengan sabun aja hampir kalah sabun kadang. Minyak dengan sabun aja harus berkali-kali sabun maju kan? Iya. Coba basuh oli Pak nanti dengan minyak, dengan sabun. Berapa kali Bapak sabun? Hah? Sering ya? Berapa kali? Sampai 7 kali kayak disamak pula ya. Baru hilang minyaknya. Jadi sabun aja yang begitu kuat, kadang-kadang harus berulang kali maju dulu baru hilang minyaknya. Apalagi air yang memang suka menyerah. Air kan suka menyerah. Dikasih warna merah jadi air merah dia. Dikasih warna biru jadi air biru. Dikasih warna garam jadi air masin. Dikasih gula air manis. Dan seterusnya. Air memang suka menyerah. Kalau minyak belum tentu. Dikasih gula jadi pahit dia kadang. Iya tak? Betul lah. Makanya dikasih gula banyak pun payah. Minyak apalagi kalau sudah oplosan, apalagi sudah oli bekas, itu paling payah untuk dibersihkan, paling payah untuk dimaniskan. Tidak bisa manis dia. Kasih gula sekilonya seliter tidak manis dia. Jika air itu memang sangat mudah. Oleh sebab itu beri anak konsumsi air putih banyak daripada air comberan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan diisi dengan sampah-sampah pemikiran timur, barat, utara dan selatan, tapi isilah dengan wahyu ar-rahimir rahman. Nah, ma'asyarul kiram ya, wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun, jangan kamu ikuti hawa-hawa keinginan orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu, yaitu para pemikir yang tak berdasarkan ilmu, berbahas masalah agama, hanya dengan masalah pikirannya. Jelas? Ini masalah agama, kita bicara dalam konteks agama ini. Tapi kalau untuk masalah keduniaan, maka pikiran itulah yang dimajukan dengan tetap menjaga koridor syar'i, dibolehkan atau tidak dibolehkan. Tapi kalau ilmu tidak, ilmu harus berdasarkan wahyu yang Allah turunkan dalam agama ini. Fa'a'lamallahu, makanya tidak ada istilah nanti ayat dan hadis dimusyawarahkan dulu. Ya, ini ayatnya Pak, ini hadisnya kita musyawarahkan dulu, nanti hasil musyawarah yang menentukan hasil. Kalau sudah perkataan Allah dan Rasul itu tak perlu musyawarah lagi. Yang musyawarah itu masalah ijtihad, Tapi kalau sudah jelas wahyunya Al-Quran dan hadisnya, bukan musyawarah. Yang perlu adalah ittabi', ikuti apa yang diwahyukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya ketika terjadi perang Badar, sahabat kan Nabi itu misalnya mata air diletakkan di antara kita dan orang kafirin musyrikin waktu itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini posisi singgah kita ini, basis pertahanan kita ini wahyu kah atau pendapat? Ditanya dulu. Sebab kalau wahyu Allah lebih tahu. Lalu Nabi katakan ini pendapat menurut saya. Kalau gitu ya Rasulullah, kalau hanya pendapat ada yang lebih bagus. Apa itu? Kita letakkan mata air ini di belakang kita sehingga menjadi milik kita. Sehingga orang musyrikin tak mendapatkan akses untuk minum mata air Badar. Akhirnya Nabi menerima itu. Maka ditanya dulu sahabat, ini wahyu atau pendapat? Kalau pendapat, nih baru musyawarah. Tapi kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Ini enggak, kalau pendapat oke semua, tapi kalau wahyu musyawarah dulu. Ini yang aneh nih agama kita nih kaum muslimin dan muslimat. Ramai terjadi kejadian seperti ini. Yaitu kalau wahyu dirapatkan dulu, musyawarah dulu. Subhanallah, kalau musyawarah pasti hasilnya kalau sudah Ustaz kami musyawarah dulu ya Ustaz soal jadwalnya nanti, itu tidak usah dipikirkan lagi yang seperti itu. Kalau Ustaz masih musyawarah insyaallah tak jadi, itu udah pengalaman tuh. Kalau musyawarah katanya tidak jadi itu. Sebab apa? Yang lahir nanti adalah pendapat-pendapat, dan pendapat ini kadang-kadang tak jarang berkaitan dengan
Tak jarang menurut saya, bukan selamanya, tapi tak jarang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan ikuti hawa orang-orang yang tidak berilmu. Fa'alama Allah rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Ini bahasa Imam Syafi'i ini memang tinggi kaum muslimin, benar. Nah, maka Allah memberitahukan rasulahu kepada rasulnya apa? Mannahu, karunianya, alaihi, yang diberikan kepadanya. Jadi Allah sendiri yang mengingatkan Nabi bahwa Allah memberikan nikmat dan karunia kepadanya bima sabaqa fi ilmihi, dengan dasar ilmu yang sudah dari dulu Allah mengetahuinya, min ismatihi, berupa perlindungan yang Allah berikan, isma, maksum, dijaga oleh Allah SWT, iyyahu min khalqihi, penjagaan Allah terhadap nabinya dari gangguan makhluk-makhluknya. Seperti ini sudah kita sebutkan kemarin sebelum ayat ini turun, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi dijaga oleh para sahabat secara bergantian, ada shiftnya, khususnya di waktu malam, karena takut diserang oleh orang-orang musyrikin. Ya, mereka itu tak ada yang menjaga perjanjian seperti Yahudi sekarang. Ketika dah mulai nak kalah, dia angkat bendera putih, sehari setelahnya dilanggar lagi. Ya, namanya anak-anak baru ini kan, astagfirullah, akramakumullah, mereka ini tak pernah menepati janji. Sudah puluhan, ratusan resolusi PBB, tak bisa menundukkan mereka. Karena memang jangankan PBB, rasul-rasul saja pada dibunuh oleh mereka. Rasul-rasul Allah saja banyak yang dilanggar oleh mereka. Mereka berjanji dengan Nabi di Madinah, akhirnya mereka langgar. Bukan satu kali, berkali-kali. Akhirnya mereka terusir. Ya, terusir. Makanya mereka sendiri zaman Nabi Musa terusir 40 tahun lamanya karena tidak menepati janji yang sudah disebutkan. Jadi ikhwan muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Allah berikan jaminan kepada Nabi SAW bahwa Allah akan menjaganya dari makhluk-makhluknya. Berkata Allah, faqal ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Ini perlu amanah nih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, berapa banyak klaim kita kadang-kadang ilmu itu ada khawasnya, ada khawasnya, ada yang disampaikan dan tidak, atas klaim sendiri, bukan karena wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wahai para rasul, wahai rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, mir rabbik, masih disebut mir rabbik, dari Rabbmu. Jelas ya? Jadi memang disampaikan Allah dari Rabbnya. Ini diulang-ulang oleh Allah SWT, bukan hanya sekedar menyampaikan. Makanya tablik kita, tablik akbar, tablik asghar, apa namanya, yang disampaikan itu wahyu yang dari Allah, bukan yang dari kita. Maka dakwah itu mesti yang disampaikan yang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, kalau kau tak lakukan, ada yang kau sembunyikan, fama ballaghta risalatah, berarti tidak engkau sampaikan risalahnya, risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, jangan takut, Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Kemudian beliau melanjutkan, ini kita berhenti sampai di sini kemarin ya. Jadi Nabi jangan takut, Nabi sampaikan saja, Allah yang akan menjagamu. Dan apa yang disampaikan mir rabbik, dari Rabbmu. Jadi dakwah itu datang disampaikan oleh Nabi yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa illam taf'al, kalau kau tak lakukan, sama dengan tidak menyampaikan dakwah. Jadi ada satu masalah saja, satu wahyu yang tak disampaikan oleh Nabi, berarti Nabi batal risalahnya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam bersifat
tabligh yaitu menyampaikan semua yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan. Wa syahida lahu jalla thana'uhu. Kalau tadi di awal Allah berikan penjelasan bahwasanya Nabi mesti mengikut perintahnya dan Nabi telah mentaati perintahnya. Sekarang wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amarahu bihi, dan Allah berikan kesaksian lahu kepada Nabi atau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bistimsakihi, bahwa Nabi itu berpegang teguh bima amarahu bihi, kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang memberikan rekomendasinya bahwa Nabi itu berpegang teguh kepada perintah Allah tabaraka wa taala. Ini kenapa ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam bab usul fikih ini? Sebab apa? Karena ada yang mengatakan kalau tidak ada dasar Al-Quran, hanya dalam hadis, ini tidak kuat dasar hukumnya. Itu masalahnya kan? Maka Imam Syafi'i tidak katakan bahwasanya hujjah yang ada dalam Al-Quran dengan hujjah yang ada dalam hadis, dari segi hujjah kekuatannya sama. Sebab apa? Nabi berpegang teguh dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Cuman dari peringkat derajatnya tentu Al-Quran lebih tinggi, sebab Al-Quran Allah yang ucapkan dan dia sifatnya, sifat Allah tentu lebih tinggi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran tidak makhluk, maka perkataan Nabi adalah makhluk. Beda antara yang bukan makhluk dengan yang makhluk kalau derajatnya, tapi kekuatan hujahnya sama. Sebab apa? Allah yang mengatakan langsung bahwasanya Nabi itu berpegang teguh dengan perintah Allah kepadanya. Wal huda fi nafsihi, dan Allah berikan kesaksian pula bahwa pada diri Nabi itu terdapat hidayah, wa hidayati, bahwa dia sendiri mendapat hidayah dari Allah tabaraka wa taala, dan kemudian wa hidayati man ittaba'ah, dan bahwa mengikut Nabi sama dengan mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Faqala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, seperti itulah telah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, wahyu dari perintah kami. Jadi ruh itu sebutan lain dari wahyu. Wahyu itu banyak sebutannya, di antaranya adalah ar-ruh, disebut dengan ar-ruh, yaitu ruh karena dia membawa kehidupan. Karena ruh itu membawa kehidupan. Al-Quran menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang mati, ya, yang telah jauh dari Rabbnya, dihidupkan dengan Al-Quran. Istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kabulkanlah seruan Allah dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyerumu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Nah, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Nah, Allah nafikan dari Nabi SAW sebelum Al-Quran, sebelum dapat wahyu, kamu Muhammad tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu al-iman. Nabi SAW tanpa ilmu dari Allah tidak tahu dia apa Alkitab. Ini juga menjadi bukti bahwa Nabi tidak mengarang Al-Quran seperti klaim orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan diikuti oleh kaum munafikin pula, bahwa Nabi SAW tidak mengarang sendiri Al-Quran karena tanpa wahyu dia nggak tahu Alkitab, nggak tahu. Beliau kan ummi kan, tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Berarti tidak pandai tulis baca, bisa saja berilmu. Makanya Nabi SAW pandai nulis? Tidak. Pandai baca? Tidak. Tapi ada kita yang lebih alim dari Nabi? Hah? Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Tidak ada. Makanya banyak menulis, banyak membaca, belum tentu menjadi orang berilmu. Banyak orang menulis, ya, tulisannya lebih baik tidak dipublis kadang. Sebab apa?
Awalnya bimbang, ujungnya ragu. Ya. Awalnya bunyinya bagus kan, manis, tapi ujungnya pahit. Ujungnya pahit. Kalau makan, kalau bagusnya yang pahit itu di awal-awal kan, habis itu manis. Di awalnya pahit, di ujung lebih pahit lagi. Allah musta'an. Makanya seperti kata Syekh Sufyan Al-Hakami, wa kam min kitabin haqquhu an yutlafa. Berapa banyak kitab yang seharusnya lebih baik tidak usah dibaca. Ya, karena sering banyak kitab kita baca, tadilah di awalnya bimbang, di ujungnya ragu. Lebih baik baca kitabullah di awalnya yakin, di ujungnya tanpa bertakwa. Jadi pelindung kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak pandai tulis baca tetapi lebih hebat. Maka juga tidak bisa dijadikan patokan orang hebat itu hanya karena banyak menulis, tidak. Sebab ada orang menulis tapi novel aja isinya kan ceritanya. Masa penulis novel lebih hebat daripada ulama yang tak nulis, tapi dia berbicara, menyampaikan ilmu. Tidak semua ulama bisa menulis. Makanya bahkan Imam Syafi'i sendiri ada yang dia tulis, ada yang dituliskan oleh muridnya dari apa yang beliau sampaikan. Dia mungkin tak sempat untuk menuliskannya karena banyaknya yang harus disampaikannya. Makanya banyak di antara ulama-ulama ilmunya disalin oleh muridnya melalui tulisan, lalu dibacakan ke syekh. Setelah dituliskan oleh muridnya, syekh ini ilmu yang engkau sampaikan, dibacanya kembali. Setelah itu baru dia ikhlas setujui bahwa ini memang ilmu saya, jadilah kitab Syekh Fulan bin Fulan Al-Fulani. Ma'asyiral kiram, ini bukan plagiasi, maka ilmu dia sampaikan dan direkam oleh muridnya melalui tulisan. Kalau sekarang rekam melalui audio, visual dan non visual. Lalu setelah itu disalin, ditranskripkan, disalin menjadi sebuah buku, lalu diedit, lalu direvisi, kemudian dibaca oleh syekh. Lalu setelah itu letakkan nama syekhnya. Itu bukan plagiasi, karena memang tidak ada yang dirubah. Saya ini ceramah nih, ngajar ini, nanti lahir misalnya syarah kitab Ar-Risalah, ya kan, Al-Fawaid Ad-Dasmaniyah fi Risalah Asy-Syafi'iyah misalnya kan, lahir itu. Setelah itu saya baca dan tidak ada yang berubah dari apa yang saya sampaikan. Ini adalah buku saya. Boleh kan? Ada yang mau enggak? Tidak ada yang menulis sampahnya, tidak ada yang menulis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu al-iman. Artinya tafasilnya secara rincinya tidak. Tapi Nabi beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir ada, karena sisa-sisa agama Ibrahim masih ada di Makkah itu, masih ada di Makkah. Cuman Nabi tidak tahu apa yang perinciannya al-iman, seperti katakan Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya Imam At-Tabari rahimahumallah. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi kami jadikan dia cahaya yang memberi petunjuk dengannya yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran, Alkitab itu menjadi cahaya di mana Allah berikan hidayah dengannya kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti Al-Quran, wahyu itu ada yang membawa hidayah dan ada yang tidak membawa hidayah. Makanya Allah tegaskan di awal Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang mana? Yang mau mengikut. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Ini subhanallah, ini suatu yang ajaib kaum muslimin, yaitu orang yang beriman pada yang gaib. Kalau tuan-tuan sudah mulai meragukan informasi gaib dari Allah, alasannya karena tidak sesuai dengan logika, maka Al-Quran mungkin susah untuk memberikan hidayah ke kita. Sebab apa? Kita sudah mulai diliputi keraguan terhadap informasi
Al-Quranul Karim. Makanya Allah di awal sudah sebutkan siapa yang bertakwa sifatnya beriman pada yang gaib. Berita-berita yang datang Al-Quran itu membawa hidayah bagi yang beriman pada yang gaib. Bagi yang tidak beriman kecuali dengan syarat harus sesuai dengan keinginan saya, ini membuat Al-Quran mungkin tak menjadi hidayah baginya dalam bab ini. Ya, bisa menjadi hidayah sebagian, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman pada sebagian tapi tidak beriman pada sebagian. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang utuh dan total beriman pada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Taib, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ini yang dimaksud di aliran terakhir dari judul bab tadi. Allah berikan kesaksian bahwa Nabi membawa petunjuk. Dia sendiri dapat hidayah karena dia ikut Al-Quranul Karim. Kemudian menjadi pembawa hidayah bagi siapa yang Allah berikan, Allah yang kehendaki. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ini kesaksian dari Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi ini kesaksian dari Allah ya, bahwa Nabi itu menunjukkan kepada kita jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi. Jadi subhanallah, enaknya belajar dengan ulama-ulama itu banyak ayat banyak hadisnya. Ya, banyak ayat banyak hadisnya. Jadi bicaranya sedikit. Kalau kita ulama kita hari ini banyak bicaranya ayat sedikit. Kalau dulu enggak. Sebentar ayat. Coba perkataan Imam Syafi'i mana yang lebih panjang daripada ucapannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ayat itu sebenarnya sudah jelas. Kalau kita cepat paham. Di saat kita lambat paham, maka ayat menjadi tidak jelas. Coba lihat bahwa Nabi, perkataan Imam Syafi'i hanya 1,5 baris, lalu dia nukil ayat 3 baris, 2 kali lipat. Makanya ada teman bergurau bercanda, kita hari ini lebih hebat menafsirkan Al-Quran dari Imam Ibnu Katsir gitu. Loh kenapa Ustaz? Sebab Imam Ibnu Katsir 5 ayat tafsirnya setengah halaman, kadang seperempat halaman. Awak 1 ayat, dia 5 ayat tafsirnya setengah halaman. Awak 1 ayat bisa menafsirkan 2 jam setengah. 2 jam setengah berapa halaman? Kaum muslimin. Jadi mana yang hebat? Ibnu Katsir atau kita? Hah? Kita hebatnya di ngomong tadi. Di ngomong karena jatah bicaranya habis tiap hari. Kalau mereka enggak, mereka hebatnya di ilmunya. Dengan perkataan yang hemat tetapi barakat. Ya bermanfaat. Kalau kita boros tapi tidak bermanfaat, maka banyak proyek kita yang boros. Buat pasar tak jadi, buat plaza sepi, apa lagi buat jembatan runtuh, buat gedung dan sebagainya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Wa qala laula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatu min ayyudhilluk. Ini ingat lagi, Allah berikan lagi jaminan bahwa Nabi di atas hidayah, tak bisa disesatkan orang. Makanya kalau nak mau tidak disesatkan, jalan satu-satunya ikut Nabi SAW. Tapi kalau sudah mulai melenceng sedikit, insya Allah lama sedikit-sedikit menjadi bukit. Lupa pepatah tuan-tuan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Makanya ini berjaminan, walaula fadlullahi 'alaika, kalau bukan karena karunia Allah kepadamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatun minhum ayyudhilluk, maka sekelompok orang-orang kafir itu ingin untuk menyesatkan kau. Mereka gembira nengok kita sesat. Ada enggak orang gembira lihat kita sesat? Ada enggak orang gembira lihat kita sesat? Banyak. 5 miliar lebih menginginkan kita
sesat. Makanya dimasukkannya subuhat-subuhat ke dalam agama kita ini. Kemudian kalau ada ahli subuhat disokong dan diangkat-angkatnya, maka mereka belanjai para pakar kita untuk belajar ke negeri mereka, lalu diberikan pemikiran-pemikiran yang merusak akidah kita, yang merusak ibadah kita, yang merusak syariat kita. Lalu mereka dijadikan sebagai tokoh-tokoh dan ikon-ikon sentral di dalam negeri kita, seolah-olah mereka yang hebat karena pandai bercakap. Karena sudah digiring ke opini yang pandai berdebat itu yang hebat. Ya tak? Yang pandai berdebat itu yang hebat. Padahal Nabi menjamin siapa yang meninggalkan debat mendapatkan surga di pertama istana di tengah-tengah surga. Nah, kelemahan ini mempermanfaatkan karena kebanyakan orang melihat retorika lebih daripada melihat inti daripada syariat. Kebanyakan lebih melihat retorika. Masya Allah, kalau bahasa kampung ya, putih boleh cituanya. Itu putih boleh, tidak pernah kehabisan bahan. Walaupun bahannya banyak yang sintetis. Ya, banyak bahan sintetis. Ya, kalau dirunut kembali banyak yang putus-putus sebenarnya. Cuman karena kebanyakan yang tidak paham, dianggap itu putih boleh. Jadi setiap putus ada ulasannya. Jadi Allah musta'an. Jadi banyak yang ingin menyesatkan kalian. Dari zaman Nabi menyesatkan Nabi alaihissalam. Orang-orang kafir itu ingin menyesatkan Nabi, tapi Allah memberikan karunia. Allah memberikan rahmat kepada Nabi alaihissalam sehingga mereka hanya berkeinginan tapi tidak terlaksana. Ini juga sebagai garansi dan jaminan bahwa Nabi tak bisa disesatkan. Oleh itu, siapa yang ingin tak bisa disesatkan, jalannya adalah istiqamah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, huruf per huruf, kata per kata, suku kata per suku kata, kalimat per kalimat. Jangan bergeser daripadanya. Sebab Nabi katakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tak melenceng sedikit pun daripadanya kecuali orang yang binasa. Jadi tidak ada cerita kaum muslimin. Memang harus istiqamah dan kokoh. Ya, harus istiqamah dan kokoh. Dan semoga kita tidak dihadapkan pada ujian-ujian yang membuat kita lemah, ujian-ujian yang membuat kita menyerah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka sebenarnya hanya mampu menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadhurrunaka min syai', dan mereka tak datangkan mudarat sedikit pun kepadamu. Wa anzalallahu alaikal kitabah, dan Allah telah turunkan kepadamu Alkitab, wal hikmata, dan hikmah. Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lainnya mengatakan bahwa hikmah bila digandengkan dengan Alkitab maksudnya adalah as-sunnah. Jadi namanya yang namanya sunnah itu sebenarnya adalah yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan oleh banyak hadis, di antaranya adalah ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma. Ingat, saya diberikan Alkitab, Al-Quran, dan semisal Al-Quran. Jadi al-sunnah wahyu, hadis itu adalah wahyu dari Allah tabaraka ta'ala. Dan bedanya, wahyu itu Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, sedangkan sunnah adalah yang diucapkan Nabi SAW, maknanya Allah yang turunkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang sebelummu kamu tidak ketahui. Berarti yang mengajar Nabi adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu sangat besar. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa'abanallah, Allah menjelaskan, an qad farada ala nabiyhi ittiba'a amri. Allah sudah jelaskan bahwasanya dia wajibkan kepada nabinya mengikuti perintahnya. Wa syahida lahu bil balaghi minhu, kemudian Allah menyaksikan langsung bahwa Nabi telah menyampaikan perintah itu. Wa syahida bihi li nafsihi,
dan Allah yang menyaksikan itu sendiri bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nashhadu lahu bihi. Kalau nabi, Allah yang jadi saksinya langsung bahwa nabi telah menyampaikan. Wa nahnu, kata Imam Syafi'i, dan kita pun nashhadu lahu bihi. Allah saja sudah mengakui, masa kita tidak mau menjadi saksi? Kita pun menjadi saksi bahwa nabi sudah sampaikan. Taqarruban ilallah bil imani bihi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatih, dan bertawassul kepadanya dengan beriman membenarkan kalimat-kalimat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjelaskan langsung bahwasanya Nabi mengikuti perintahnya. Kemudian Allah sudah berikan jaminan kepada kita bahwa Nabi telah menyampaikan, dan bahwa Nabi adalah yang dapat hidayah dan bimbingan dari Allah Taala. Nah, kalau tuan-tuan, puan-puan, kita bersama beriman pada Allah, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhdhul qadza bil qadzah, yaitu mengambil selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, dan tidak melenceng dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam kalau ingin tetap di atas jaminan hidayah. Tapi kalau kita sudah mulai merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis Nabi, lalu mencari-cari di luar itu, maka siap-siaplah untuk tergelincir, karena jalan yang lain tuh masih becek, ya Pak ya, belum keluar anggarannya, masih di proses verifikasi, dan proses ini memerlukan waktu yang lama, kadang-kadang tidak jadi dilaksanakan. Maka jalan itu sudah ada, ikuti jalan yang bebas hambatan, jalan yang lancar, terang benderang, seperti dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan hindari logika-logika yang senantiasa menghalangi kita daripada istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti halnya kalau ikut Nabi semuanya jangan pakai mikrofon katanya. Ya, kalau seandainya mikrofon kan ada zaman Nabi. Kalau ada zaman Nabi lalu tinggalkan, kita tinggalkan. Ya. Tapi siapa bilang mikrofon tidak ada zaman Nabi? Sejak Nabi Musa sudah ada kok. Hah? Kan sudah ada kan? Gelombang elektron sudah ada dari dulu. Cuma masalahnya kita pakai model ini. Dulu Nabi Ibrahim serukan sampai ke seluruh orang. Kan sampai ke seluruhnya seluruh Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil hajj. Kata Ibrahim, bagaimana saya nak sampaikan? Suara saya tidak sampai, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah kepadanya, innama alaika an-nida. Kamu, tugas kamu menyerukan, wa alainal balag, kami yang akan sampaikan. Sampai seruannya ke Muara Jalai. Nah, coba, sampai seruannya ke Muara Jalai melalui gelombang elektron yang Allah ciptakan itu. Dia sudah ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi catat dengan baik bahwasanya sunnah Nabi, masalah dunia itu diserahkan kepada kita. Ini sunnah ini. Jadi tuan-tuan nak buat meja bundar, nak buat meja limas, nak buat meja bentuk-bentuk kubus, meja otomatis bisa dilipat, bisa diterbang dan sebagainya, itu urusan duniawi. Maka sunnahnya adalah ikuti zaman. Jelas? Karena sunnahnya ikuti zaman, tentu saja dalam batas-batas tidak bercanggah dengan syariat. Maka jelas tuh. Jadi apa sunnahnya dalam masalah duniawi? Ikuti zaman dan kemampuan kita. Nah, di zaman Nabi kan tidak ada roket lah. Ada roket? Tidak ada. Tapi burak ada, lebih kencang dari roket. Ya Pak? Di zaman Nabi tidak ada orang ke bulan, tapi ada orang yang sampai ke Sidratul Muntaha. Mana lebih hebat? Hah? Mana hebat? Yang sampai ke Sidratul Muntaha atau yang sampai ke bulan? Sidratul Muntaha. Bulan itu berapa jaraknya? 248.000 kilometer cuma kan dari sini. Dekat kan? Kan dekat.
Ya, kalau dari langit pertama ke langit kedua dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, walaupun sanadnya agak lemah, dia itu hanya 500 tahun perjalanan, satu langit, satu tingkat. 500 tahun perjalanan. Lama sebentar sih. Antum sudah berapa lama berjalan? Ini 500 tahun perjalanan. Kalau 7 lapis 3.500 tahun perjalanan. Jauh enggak? Ya, ini bulan antum dah bangga. Nabi kita sampai ke Sidratul Muntaha. Orang ke bulan tak apa-apa, ini bawa enggak tahu kita sampai sekarang hasil. Ada hasil, Bang? Hah? Enggak jelas hasilnya menurut saya. Tonton mungkin jelas bagi tonton. Karena Masya Allah hebat, bisa moto dan sebagainya. Ya, kalau penelitian untuk selfie aja enggak usah ke bulan aja. Itu muslimin dan muslimat di rumah. Ya, saya enggak merasakan. Kalau Bapak merasakan kasih tahu saya, biar saya bisa pula merasakan apa yang Bapak rasakan. Nah, jadi saya ke bulan tidak ada hasilnya, tapi Nabi ke Sidratil Muntaha tanpa dana APBN, kan tidak menghabiskan dana, tak? Tapi dengan kendaraan yang super canggih, tidak bisa ditandingi dalam waktu yang hanya 2/3 malam, pergi balik, bawa sesuatu yang sangat berharga. Yang pertama ditanya di saat kita berjumpa dengan Allah Taala. Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumil qiyamati shalah. Yang akan ditanya pertama kali ketika kita bertemu dengan Allah, dihisab pertama kali adalah salat kita. Oleh sebab itu, ya, jangan sampai salat kita menyimpang dari hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Enggak usah ditambah, enggak usah direnovasi, enggak usah dimodifikasi. Karena modifikasi nurunin harga atau nambah harga. Nah, beli mobil nanti, habis itu Bapak modifikasi, ya, dengan modal tambahan 75 juta. Turun harga, naik harga, Bang? Turun apa naik harga? Turun. Pasti turun harganya. Ya, dan itu pun payah untuk jualnya. Enggak laku. Oleh sebab itu bahkan kadang-kadang dicari-cari sama Pak Polisi, kan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, begitu saja agamanya sudah sempurna. Kalau ditambah merusak harga, dan akhirnya terjadi perdebatan yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu maka kembalilah ke jalan yang asli, back to basic. Insyaallah kita akan kurangi perdebatan yang tak berguna ini. Tapi kalau masih tetap bertahan, ya, perdebatan itu selalu ketika terjadi kesalahan, kan? Iya, kalau lancar-lancar kan jarang berdebat. Laporan satu ini, oke, sesuai payung hukumnya jelas, alokasinya jelas, hitungan jelas, itemnya jelas. Tapi kalau sudah mulai melenceng dikit, lama enggak debatnya? Lama. Oleh sebab itu jangan melenceng. Usahakan jangan nambah, usahakan jangan modifikasi, jangan berkreasi, karena yang datang dari Nabi itu asli dan dapat verifikasi langsung dari rekomendasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan maksud Imam Syafi'i ini bisa kita cerna dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita sambung kembali pada waktu yang akan datang dengan izin ilahi Rabbi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.